Terutama untuk masalah forensik dibutuhkan keahlian yang, sedikit berbeda untuk, kasus-kasus yang berkenaan atau berkaitan dengan hukum, dibutuhkan kompetensi yang lebih tinggi lagi. Nama saya Akasandra Putranto, saya seorang psikolog klinis forensik. Saat ini saya menjalankan sebuah biro yang kami sebut sebagai Cassandra Persona Prawacana atau juga sering disebut sebagai Cassandra Associates. Kantor ini sudah berjalan sejak 23 tahun yang lalu. Sejak kecil saya suka mengurus dan mengobati orang, terutama kakak, adik, orang tua saya gitu ya. Jadi setelah SMA itu, kelas 1, kelas 2 itu terpikir untuk mengambil jurusan, awalnya adalah ingin masuk kedokteran. Tapi kemudian terfikirkan lagi kalau di kedokteran itu nanti harus banyak melakukan semacam tindakan gitu ya terhadap fisik orang. Nah, di sini ada semacam keraguan apakah tega atau tidak tega gitu ya. Walaupun dulu sering merawat, kalau merawat kan lebih kepada mengobati, kasih obat dan lain sebagainya, atau mungkin ada di luka luar. Tapi kalau yang masuk ke luka dalam tuh menjadi ragu. Lalu kemudian terfikirkanlah untuk masuk psikologi, di mana saya meyakini bahwa psikologi, terutama psikologi klinis, adalah bidang ilmu yang bisa membantu orang lain menjadi lebih sehat dengan cara masuk di dalam kepala orang lain tanpa proses membedah gitu kira-kira. Jadi akhirnya kemudian terpilihlah masuk ke psikologi dan kebetulan juga diterima di UI sehingga akhirnya bisa lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan sampai sekarang berkarir sudah selama hampir 29 tahun. Setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, saya sempat meniti karir selain di kantor konsultan psikologi. Saya juga meniti karir di industri korporasi, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan hospitality industry. Ya, jadi ada restoran, ada hotel, lalu kemudian juga ada telekomunikasi. Nah, dalam keahlian saya tersebut, ya pengalaman-pengalaman kerja tersebut, itu muncullah suatu sensasi baru gitu ya, bahwa bekerja pada orang tentu akan berbeda dengan apabila bisa punya usaha sendiri. Dan kebetulan ya pada saat itu ada sedikit tekanan dari suami untuk berhenti bekerja karena menikah dan punya anak yang kebetulan tahunnya berturut-turut, tahun 1996 dan 1997, sehingga ada permintaan untuk berhenti bekerja. Nah, kondisi yang saat itu bisa jadi dirasakan negatif untuk banyak orang karena harus berhenti bekerja, tetapi tentu saja dibalik atau dirubah cara berpikirnya bahwa mungkin memang ini adalah suatu kesempatan, blessing in disguise, harus berhenti bekerja dari perusahaan-perusahaan yang pada saat itu sangat menyenangkan, lalu kemudian merintis sebuah usaha praktek psikologi yang awalnya mungkin baru sendirian, tapi sekarang seperti tadi saya sudah katakan ada beberapa psikolog dan juga beberapa staf yang membantu, yang membuat kantor ini menjadi lebih meriah begitu. Nah, tentu saja yang menarik adalah apabila selama 29 tahun terakhir usaha yang saya jalankan menjadi lebih maju dan dikenal dan bisa memberikan penghasilan bagi setiap psikolog yang bekerja dan juga staf yang mendukung kami di sini. Itu adalah sebuah kebanggaan dan tentu saja hal yang menyenangkan ya, terutama adalah bahwa fakta seorang psikolog klinis bisa bekerja sampai akhir hayat. Sebagai seorang psikolog klinis forensik, tugas dan tanggung jawab saya adalah menangani kasus-kasus yang terkait dengan masalah klinis masyarakat.
Dan selain itu tentu saja yang terkait dengan masalah forensik atau yang terkait dengan masalah hukum. Dan dari pengalaman dan tentu saja kompetensi yang saya peroleh dari asosiasi, lalu kemudian juga latar belakang pendidikan, dan ini harus dibuktikan dalam sebuah surat tanda registrasi yang dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan juga surat izin praktek psikolog klinis yang dikeluarkan oleh negara. Aktivitas saya sehari-hari banyak di kantor ya, berbeda dengan mungkin banyak psikolog klinis yang lain yang bisa praktek di rumah sakit atau di puskesmas atau di lembaga swadaya masyarakat yang lainnya. Tapi saya kebetulan karena punya biro sendiri yang kami juga ada beberapa psikolog sekaligus, sehingga posisi saya sebagai psikolog klinis utama yang mengurus dan tentu saja memimpin teman-teman yang kompetensi psikologi klinisnya, jabatan fungsionalnya masih di muda atau madya atau bahkan masih pratama. Jadi bahwa psikolog klinis itu ada jenjangnya. Untuk yang memang masih baru awal-awal, baru lulus itu pratama, lalu kemudian setelah beberapa saat dengan punya kapasitas yang lebih tinggi itu adalah psikolog klinis muda, lalu kemudian masuk ke psikolog klinis madya, dan yang terakhir adalah psikolog klinis utama. Nah, dalam hal ini saya selaku psikolog klinis utama di kantor praktek Cassandra Associates atau Cassandra Persona Prawacana, tanggung jawab saya adalah tentu saja memastikan bahwa seluruh standar praktek psikolog klinis yang dilakukan di kantor sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku baik di kantor kami dan juga di secara keseluruhan yang diberlakukan di organisasi profesi kami. Tantangan yang paling sering muncul ya tentu saja apabila memang ada klien yang sulit atau kasus-kasus yang sulit yang ketika melibatkan tidak hanya dirinya sendiri tetapi juga keluarganya atau mungkin pasangannya atau mungkin anaknya yang ternyata kasusnya cukup rumit sehingga tidak sederhana penyelesaiannya. Nah, tentu saja membutuhkan usaha yang lebih kuat dan tentu saja dibutuhkan keahlian yang pasti harus dibuktikan dengan pengalaman dan kompetensi yang teruji. Nah, dalam hal ini tentu ada semacam uji kompetensi dan juga uji kredensial yang diberlakukan dari organisasi. Sebagai seorang psikolog klinis forensik, dibutuhkan memang kompetensi dan sikap kerja minimal, ya. Yang jelas tentu dibutuhkan sikap kerja yang profesional, integritas, tunduk kepada kode etik, mengetahui dan tentu saja menjalankan standar prosedur dan standar kompetensi yang berlaku, juga standar profesi. Lalu kemudian juga dibutuhkan suatu sikap yang bisa membuat klien tenang dan terbantu, dan yang paling penting adalah masalah psikologisnya bisa selesai. Nah, terutama untuk masalah forensik dibutuhkan keahlian yang sedikit berbeda. Untuk kasus-kasus yang berkenaan atau berkaitan dengan hukum dibutuhkan kompetensi yang lebih tinggi lagi, di mana seseorang seorang psikolog klinis forensik itu diharapkan untuk punya pengetahuan tentang undang-undang, lalu kemudian praktek dan standar yang terkait dengan KUHP, KUHAP, dan juga praktek-praktek yang berlaku di bidang hukum. Nah, dalam hal ini juga dibutuhkan suatu keterampilan khusus ya untuk bisa menangani kasus-kasus hukum, karena untuk kasus hukum itu potensi untuk mengalami gugatan balik sangat tinggi. Nah, tentu saja dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan dan kompetensi minimal yang sesuai dengan kebutuhan, terutama di dalamnya adalah pengetahuan dan keahlian. Sebagai seorang psikolog klinis itu memang harus menjalani pendidikan minimal, ada standar pendidikan yang dibutuhkan. Seorang psikolog klinis itu boleh menyandang gelar sebagai psikolog klinis apabila sudah menjalani pendidikan yang
mana pendidikan ini juga diakui oleh organisasi profesi, dalam hal ini Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, lalu kemudian memiliki pengalaman, dan tentu saja pengalaman dari pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian ini tentu harus teruji ya. Nah, ujian ini diperoleh atau dijalankan melalui organisasi profesi yang tentu saja dikeluarkan dalam bentuk hasil uji kompetensi, uji kredensial, kemudian juga surat tanda registrasi yang dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, dan juga surat izin praktek psikolog klinis yang berlaku untuk beberapa satuan waktu tertentu yang harus diperpanjang tentu saja dengan adanya prasyarat satuan kredit profesi. Nah, satuan kredit profesi ini sendiri dikumpulkan dari pengalaman-pengalaman, baik tadi tentang penambahan ilmu yang sering disebut sebagai continuing education, lalu kemudian juga pengalaman praktek, pengalaman mengajar, pengalaman melakukan penelitian, dan bahkan juga keterlibatan di dalam organisasi dan pengabdian sosial di masyarakat. Sebagai seorang psikolog klinis forensik sendiri, memang dibutuhkan minimal adanya keterampilan untuk leadership, untuk memimpin, untuk melakukan organisasi, kegiatan, lalu kemudian juga melakukan koordinasi dengan orang lain. Nah, di posisi saya sebagai direktur Cassandra Associates, tentu dibutuhkan keterampilan yang lebih banyak lagi karena melibatkan tim kerja, baik rekan-rekan sejawat psikolog klinis yang ikut bekerja bersama kami di sini. Kami punya 7 psikolog klinis dan juga forensik, lalu kemudian juga beberapa orang staf. Nah, tentu saja dibutuhkan keahlian untuk memimpin, mengelola tugas, dan memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan praktek psikolog klinis di kantor kami sesuai dengan standar. Momen yang paling membanggakan adalah ketika saya menyusun buku, di mana saya sudah menyusun buku sampai 3. Buku ini merupakan suatu hasil yang cukup diakui di Indonesia sebagai sebuah ilmu, yaitu cognitive behavior dan behavior activation, di mana kemudian pengakuan ini sendiri juga tidak hanya datang dari masyarakat khusus psikologi, tetapi juga dari masyarakat secara luas. Dan tentu saja kebanggaan ini menjadi sebuah kebanggaan yang harus selalu dipertahankan, karena berarti setelah ini harus ada lagi prestasi-prestasi lain selain juga bergabung dengan organisasi untuk bisa memberikan inspirasi kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga teman-teman psikolog atau masyarakat psikologi pada khususnya. Momen terendah adalah mungkin ketika sedang berada di dalam situasi emosional atau mungkin situasi keluarga yang sedang tidak sehat, ada konflik baik dengan keluarga kecil maupun keluarga besar misalnya. Tetapi tentu saja itu menjadi sebuah tantangan yang mungkin sampai sekarang tidak dirasakan lagi sebagai sebuah momen terendah, tapi dianggap sebagai sebuah tantangan yang menarik dan tentu saja menantang untuk selalu dijadikan inspirasi. Tantangan yang tentu saja saya alami, ya, tantangan yang paling saya ingin bagikan kepada seluruh masyarakat, terutama mereka yang ingin menekuni bidang psikologi. Ya. Bahwa ilmu psikologi itu adalah sebuah ilmu yang tidak berhenti dan selalu berkembang. Apa yang kita bisa lakukan saat ini tentu tidak hanya kita peroleh dari pengetahuan pada saat sekolah, ya. Jadi setiap orang itu harus terus belajar. Nah, yang jelas adalah bahwa pada saat saya lulus dan sampai saat ini saya bisa mencapai, mungkin dianggap sebagian besar orang adalah puncak karir saya, memiliki
kantor praktek psikologi yang bekerja bersama dengan beberapa rekan psikolog yang juga dikenal di masyarakat. Tetapi dalam prosesnya itu memerlukan sebuah jalan yang sangat panjang untuk belajar dan terus menimba ilmu. Nah, ini adalah sebuah semangat yang harus selalu diingat oleh semua orang yang ingin terjun di dunia psikologi, bahwa tidak pernah ada kata berhenti belajar, harus selalu belajar. Itu alasannya mengapa continuing education itu penting, karena terutama di awal-awal ya, saya seringkali juga melihat banyak rekan-rekan kerja yang masih junior merasa bahwa sudah sekolah lama-lama 4 tahun tambah 2 tahun 6 tahun tapi terus masih kurang dan kurang, lalu kemudian masih merasa bahwa ingin cepat selesai dan lain sebagainya. Apabila Anda merasakan hal tersebut, berarti Anda belum siap menjadi seorang psikolog, karena bekerja sebagai seorang psikolog memang membutuhkan waktu, tenaga, pengorbanan yang sangat panjang. Dan terutama di dalamnya adalah tidak pernah ada kata berhenti untuk belajar. Profesi ini adalah profesi yang tentu saja membutuhkan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan passion yang paling penting ya. Karena melayani masyarakat, menangani kasus, kemudian juga berhadapan dengan mungkin pihak-pihak yang ada memberikan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, apakah itu tekanan, apakah itu mungkin sedikit sikap-sikap yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Nah, tetapi tentu saja harus punya semangat dan passion yang selalu membara gitu ya, untuk supaya tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, harus tetap tekun dan gigih ya. Terutama juga harus tetap teliti dan harus tahu seberapa jauh diri itu sedang berada dalam kondisi yang tidak sehat untuk bisa menangani klien gitu. Nah, kita harus tahu persis kapan dan bagaimana kita membersihkan diri untuk bisa menangani klien secara maksimal. Nah, yang paling penting itu adalah tentu saja bersikap positif ya. Saya punya 2 atau 3 hal yang selalu saya ingat atau selalu saya jadikan kunci. Yang pertama adalah prinsip Jawa, urip iku urup. Artinya hidup itu adalah untuk menghidupkan orang lain. Nah, apabila kita bisa membantu orang lain dan selalu itu menjadi slogan di dalam diri, kita akan terus hidup dan kehidupan itu akan menjadi lebih menyenangkan apabila kita bisa membantu orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah takut untuk meraih sesuatu. Apabila kita punya cita-cita, kita lemparkan setinggi langit, karena kalau jatuh, jatuhnya di antara bintang juga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi saya sudah sebut, jangan pernah lelah untuk selalu belajar, karena belajar terutama di bidang psikologi dan psikolog klinis ini tentu saja adalah satu hal yang sangat dibutuhkan dan akan mempengaruhi kualitas dan kompetensi kerja kita.